Malah pas pandemi itu pun naik, Pak. Aneh kan? Tetap naik. Naik. Jadi ketika pandemi naiknya signifikan, 30% malah 1 tahun. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Vipo Hargianto. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Saya tuh pengen tahu di dunia luar itu seperti apa. Tidak hanya di Indonesia kita belajar properti, tapi kita juga bisa belajar properti dari negara lain. Nah, hari ini kebetulan teman-teman kita ngobrol, kita bisa diskusi dengan salah satu teman saya. Tinggalnya sekarang di Australia. Tapi beliau tadinya di Indonesia, sekarang sudah lebih sering tinggal di Australia. Dan beliau kebetulan invest properti juga di Australia. Dan kita tanya bagaimana income-nya, skema pembiayaan di sana, baik untuk orang lokal maupun orang investor luar seperti apa. Tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga bisa mengambil manfaat dari luar. Siapa tahu bisa kita praktekkan di Indonesia. Oke, teman-teman, ini perkenalkan teman saya, Bapak Darmawan. Oke. Ya, terima kasih Pak Pipo atas undangan boleh kita bertemu pada hari ini. Pak Darmawan, gimana Pak? Sering bolak-balik dari Australia ke sini? Iya, saya ini permanent resident di Australia. Oh, sekarang udah permanent resident? Ya, ya. Kemudian tahun 2009 saya di sana, Pak. Oh. Sampai sekarang waktu itu masih bolak-balik, tetapi sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Lebih banyak di sana ya? Di Australia. Dan saya coba ingin share tentang properti di Australia seperti apa kepada Pak Pipo dan teman-teman di Indonesia ini. Sekarang di sana udah ada naik, turun? Jadi hal yang menarik Pak di Australia itu properti saya juga amazing ya. Lihat kalau kita perhatikan dari tahun 70 harga properti di Australia itu masih sekitar $18.000 Pak. Waduh. Masih murah ya, sekali. Indonesia, ya, Indonesia, $18.000 kan. Nah, 20 tahun kemudian, Pak Pipo tahu berapa harganya? Berapa? Naik 10 kali lipat, Pak. Wah, 180? 180.000. Dalam 20 tahun? 20 tahun. Nah, 20 tahun kemudian, naik lagi, Pak. Tapi memang tidak 10 kali lipat. Menjadi 500 sampai 600.000. Waduh. Ini kita ngomong median ya, Pak. Median itu arti nilai tengah antara rumah sama apartemen, gitu. Nilai tengah-tengah, gitu kan kira-kira. Secara rata-rata. Rata-rata ya. Anggap aja berarti berapa? 2 bedroom kali ya? Ya, rata-rata 2 bedroom. 2 bedroom. Kira-kira 2 bedroom. Ini jadi rata-rata. Ini tahun 18.000, ini tahun 1970 ya Pak ya? 70 ya. Kemudian 180 ini 1990. Ini katanya naik karena Olimpiade. Setelah Olimpiade masih tetap naik? Masih Pak. Tahun 2010 tadi kan 600.000. Olimpiade kan sudah selesai tahun 2000 itu kan? Tetap. Nah tahun 2022 malah pas pandemi itu pun naik Pak. Aneh kan? Tetap naik? Naik. Jadi ketika pandemi naiknya signifikan. 30% malah. 1 tahun. Kok bisa naik terus sih? Kenapa sih Pak? Kalau kita ngelihat kan Australia negaranya gede banget kan Pak. Orangnya sedikit sekali tapi negaranya gede banget. Kok propertinya bisa naik? Nah itu dia. Jadi saya juga berpikir tadinya seperti Pak Pipo pikirannya. Australia ini negara tanahnya besar dan sebagainya. Tetapi kita lupa satu hal. Bahwa negara itu benua yang pada umumnya tuh gurun pasir, Pak. Oh, iya. Sehingga yang hidup adanya di pesisir timur dan pesisir barat. Iya. Nah, kenapa? Karena manusia kalau nggak pakai air nggak bisa hidup kan, Pak? Iya, yang tengah kering semua dia. Tengah kering semua. Nggak bisa ditinggali. Iya, nggak bisa ditinggali. Sehingga, nah timur dan barat yang menjadi pusat pengembangan properti di sana. Nah, jadi air yang digunakan di sana dulu air desalinasi, Pak. Air laut menjadi air tawar. Bukan air sungai gitu, bukan? Bukan. Air laut jadi air tawar, Pak. Oh, berarti karena tanahnya sedikit juga, jadi ujung-ujungnya tanahnya dikit juga ya? Karena. Jadi secara geografis juga tanahnya juga tidak banyak yang bisa dikembangkan. Contohnya di daerah New South Wales ya, itu di sebelah timur itu adalah laut. Di sebelah baratnya adalah gunung, Blue Mountain, Pak. Sehingga pengembangannya dari utara ke selatan, begitu. Tipis ya, koridornya sedikit gitu. Nah, sehingga secara geografis tanahnya limited gitu ya. Kemudian juga perizinan, Pak. Kenapa? Perizinan di sana tuh mereka sangat berhati-hati. Setiap konsel mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Konsel itu gimana? Konsel itu artinya kecamatan lah, Pak. Oh, setiap kecamatan. Oh, kecamatan. Iya, konsel. Jadi setiap kota tuh konsel karena mereka kan negara serikat ya, Pak. Jadi setiap
negara bagian punya wewenang sendiri-sendiri begitu. Nah, New South Wales mereka punya council suburb itu Pak. Nah, kita sebut council Pak. Nah, council itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Dia ingin kotanya cantik sedemikian rupa sehingga memenuhi standar kotanya gitu. Jadi nggak boleh asal bangun-bangun Nggak boleh, nggak boleh. Nggak Dan boleh. perizinan itu ya cukup makan waktu lah. Kayak di sini IMB-nya gitu Nah, ya. IMB. Nah, jadi di sana namanya Development Application, Pak. DA. Development Application itu bisa butuh waktu ya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu Ya. lama ya itu. Lama, Pak. Nah, oleh karena itu lama sehingga supply-nya menjadi sedikit. Tanahnya udah sedikit, perizinannya sulit sehingga Naik. supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, Pak. Demand-nya siapa Pak? Kan orangnya dikit sana. Nah, di sana betul, orangnya sedikit, tetapi ada imigran. Bapak jangan lupa. Oh iya. Ada imigran, sekarang Australia membuka diri 200.000 imigran setiap tahun, Pak. 200.000. Skill worker. Ya. Jadi kalau skill worker itu maksudnya gimana? skill worker tenaga yang terampil. Nah, waktu saya aplikasi waktu masuk ke Australia pun sebagai skill worker, Pak, sebagai civil engineer. Oh, orang sipil ya, orang Teknik sipil, ya. Civil engineer masuk ke sana di aplikasi, dia terima sebagai civil engineer. Itu bisa ya? Bisa. Biasanya apa aja skill worker yang diterima? Nah, sekarang yang pemerintah Australia sedang membuka diri skill worker yang dibutuhkan terutama di bidang kesehatan, Pak. Kesehatan. Dokter gitu maksudnya? Bukan dokter lah, paling tidak perawat. Oh, perawat. Kalau dokter khusus ya, Pak, spesialisasinya ya. Nah, perawat, kemudian untuk aged care worker, Pak. Jadi tenaga untuk orang-orang tua. Oke. Merawat orang-orang tua. Orang tua ya. Nah, orang-orang tua itu sangat banyak di sana. Usia-usia tua. Umur 80, 90 itu banyak. Dan itu mereka perlu ada yang ngerawat. Nah, itu yang dibutuhin. Nah, dibutuhkan. Wah, itu jadi menarik. Ini jangan-jangan setelah ini pada imigrasi semua ke sana. Nah, ini sekarang kesempatan. Pemerintah sedang membuka diri di sana. Dan butuh 200.000 dari seluruh dunia, Pak. Oh iya. Oke. Jadi balik lagi ke properti. Jadi yang pertama tadi ke beli yang di Melbourne, ternyata di sana naik terus ya, propertinya naik terus. Sekarang udah naik terus, sewanya juga naik terus. Sewanya naik, Pak, karena supply dan demand tadi ada masalah yang belum selesai. Jadi supply-nya sedikit, demand-nya terus naik, Pak. Karena tadi imigrasi. Iya, imigrasi. Semua pada masuk. Kalau di sana enaknya invest apa sih, Pak? Kalau Indonesia kan ada macam-macam tuh. Kayak yang kita tahu ada rumah disewakan bisa, kos-kosan bisa. Kalau saya senangnya minimarket, komersial area. Kalau Pak Darmawan melihat di sana seperti apa? Jadi di sana ada 2 properti kalau secara garis besar ya. Jadi residensial ya atau komersial. Tapi kalau saya berpikir residensial lebih aman, Pak. Karena lebih long term sifatnya. Komersial memang bagus juga. Tetapi kalau kosong suka kadang-kadang lama, Pak. Kalau di sana pengertian komersial? Komersial itu maksudnya ruko, Pak. Ruko kayak gitu. Ruko ya. ada juga ya, di sana ada ruko juga ya, ruko. Sebenarnya bukan ruko, Pak. Jadi kayak daerah kayak toko-toko lah. Toko-toko, pertokoan Ya, gitu toko-toko ya. Shop ya di sana. Ya kadang-kadang ada juga 2 lantai, ada 1 lantai gitu, shop. Itu bisa ya dibeli terus disewakan? Bisa. Dan itu kadang-kadang kontraknya 5 tahun sekaligus bisa dibayar. Tetapi kalau begitu kosong, nangis kita. Return-nya kira-kira berapa? Nah, kalau untuk residensial itu suku bunga kan tadi katakan 4 sampai 6% ya. Nah, kalau sewanya antara 4 sampai 5%, Pak, per tahun. Oh, berarti bisa dong, income lebih besar dari angsuran? Bisa dong. Satu saat, Pak. Jadi 5 tahun pertama agak sedikit puasa. Kalau saya lihat malah 5 tahun pertama kayaknya par, Pak. Karena bunga 4%, bayar bunga only, nggak bayar pokok, terus sewanya juga pas. Tapi ada satu lagi yang lupa saya sebutkan, ada namanya holding cost, Pak. Holding cost itu kita bayar council rate, terus kita bayar kayak seperti IPL itu ya. IPL, nah itu yang sudah keberti gitu, itu lumayan besar, sekitar 1.000 per quarter. 1.000 per quarter, berarti 12 minggu lah ya. 1 quarter itu kan 3 bulan, Pak. 3 bulan. Jadi 1 tahun 4.000 kira-kira. Nah itu kadang-kadang kita nomboknya di situ, Pak. Iya. Tapi kalau dikurangin DP 20% mungkin juga pas juga kali ya. Kan itu tadi angsuran dipotong 20% DP juga. Iya. Ya nombok-nombok sedikit lah. Ya. Baru nanti setelah 5 tahun baru ya, merasa.
Dan kalau ada caranya lagi, bagaimana kita nggak bayar pajak setelah 5 tahun kalau udah profit kan? Loh, gimana tuh? Ada namanya depresiasi, Pak. Oh, boleh masuk? Boleh masuk. Loh, pribadi boleh masuk? Boleh. Wah, enak bener nih ya. Ini kayaknya seru juga nih, kita mesti invest di sana nih. Oh, Depresiasi bisa, Pak. jadi setiap orang kalau di Indonesia, teman-teman, depresiasi itu penyusutan, itu biasanya hanya boleh perusahaan. Iya. Pribadi nggak boleh masukin depresiasi. Di sana bisa. Di sana bisa. Oh, Dan itu resmi. resmi ya? Resmi. Nggak. Jadi ada schedule, depreciation schedule namanya. Hmm. Dan itu bisa kita masukkan ke dalam laporan. Wah, seru juga ya. Umum, mereka rata-rata udah umum. Dan itu sudah dilakukan. Itu umum. Perlu orang yang pintar sekali pajak atau Perlu ada bantuan konsultan pajak lah. konsultan pajak nanti biar Ya. ngerapiin ya. Itu saya juga lakukan gitu. Pembukuan pajak ada ahlinya di sana. Jadi kita serahkan saja ahlinya, Pak. Nah, kalau di sana, Pak, balik lagi. Berarti income lebih besar dari angsuran, prinsipnya kayaknya secara umum bisa. Bisa. Terus ada nggak sih properti yang di bawah pasar? Ada, Pak. Tapi kalau untuk orang asing tidak diperbolehkan secara peraturan. Hanya untuk orang-orang resident atau warga negara di sana. Permanent resident termasuk? Termasuk. Wah, berarti langkah pertama jadi imigran dulu ya, Pak ya? Jadi imigran dulu, baru bisa beli. Nah, properti yang murah. kalau mau jadi imigran sebenarnya kesempatan yang bagus sekarang ini karena UMR, Pak. Nah, di sana tuh sekarang $25 per jam, Pak. Berapa tuh? 250.000 per jam? Ya, kira-kira gitu. UMR. Iya. Jadi $25 kalau kita kerja 40 jam seminggu, artinya $1.000, Pak, per minggu. 10 juta Ya, per minggu. per minggu. Hmm. Berarti sebulan 40 dong. Iya. Wah, ini langsung YouTube-nya selesai, kita langsung pindah ke sana ini. Kali 4.000. Tapi kan mesti dipotong pajak. Berapa pajaknya berapa? Pajaknya ya sekitar 25% sampai 30% gitu ya, kira-kira. Ini masih terima 30 juta. Nah, iya. Wah, berarti bisa langsung berangkat ke sana ini. Nah, jadi kalau untuk welfare, pemerintah Australia is number one lah. Ya, mereka orangnya dikit, produksi ekonominya gede. Ya, GDP-nya sekarang ini Australia itu income per kapita, Income per kapita itu $50.000, Pak. 500 juta ya, Iya. per orang ya. Per orang. Kira-kira income-nya per tahun Ya, 500. sekitar itu, rata-rata. Rata-rata itu ya. Ya. Berarti ada yang di bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Berarti tadi cari properti yang di bawah pasar sebenarnya ada juga. Ada. Tapi itu untuk permanent resident. Sekarang yang di bawah pasar itu saya memperhatikan ada yang namanya distress, Pak, distress property. Jadi Apa itu? distress itu artinya orang yang punya, sekarang ini kan ekonomi lagi sulit, Pak. Ya. Inflasi tinggi sehingga kesulitan membayar cicilan. Nah, ketika membayar cicilan dan mereka tuh kan tidak mau di blacklist oleh bank karena nama baik dan juga track record mereka di bank. Nah, itu mereka jual di bawah harga pasar. Terus kita beli atau minjemin uang? Nah, itu bisa dua cara. Kita mau beli, bisa, tetapi cara yang lebih canggih adalah kita bisa kerjasama dengan mereka. Kerjasama dengan mereka, kita selamatkan mereka punya cicilan, tetapi nanti kita punya hak untuk menjual properti tersebut, Pak. Wah, ini teknik tinggi. Ya, Ini kayaknya teknik perlu tinggi. dicontoh nih. Ini kayaknya di Indonesia bisa diterapin juga. Dan itu legal. Oh, legal. Legal. Ada aturannya, Ada aturannya. ada hukumnya, dan sebagainya legal. Seru ya. Jadi- Bentar. Jadi diulang, Pak. Jadi ada orang kesulitan bayar angsuran, daripada dia di blacklist, kita bisa kerjasama dengan dia untuk bayarin angsurannya. Ya, misalnya orang ini tuh punya cicilan ada sekitar 10.000 lah. Oke. Udah berapa bulan tidak bayar begitu kan? Oke. Kita talangin. Tapi dengan perjanjian sebelumnya. Ada perjanjian notaris, Pak. Seperti notaris Ya, gitu ya, ya. notarisnya. Saya bayarin, tapi saya punya hak untuk menjual rumah kamu pada saatnya nanti. Gitu. Oh. Dan saya punya bagian di situ. Gitu. Sehingga, Legal. dan itu legal. Hebat kan, Pak? Hebat itu kayaknya kalau di Indonesia bukannya nggak legal, cuman belum diatur ya, Pak Ya, ya. ya. Oh, itu bisa. Dan di sana tuh ada peraturan kredit. Ketika orang tersebut tidak bisa bayar kredit, orang lain boleh bayarin. Oh, boleh itu Boleh, legal. itu legal. Oh, kalau di sini kan itu seperti di bawah tangan gitu kan. Ya, Kadang-kadang di jadi sana ada masalah. National Credit Code-nya, Pak. NCC namanya di sana. Oh. Jadi segala sesuatu kepastian hukum tuh jelas di sana, Pak. Enak, Pak. Enaknya itu, Pak.
nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi gitu Nah, ya. nggak ada, itu sinyal hitam atau putih gitu kan. Orang banknya perlu tahu nggak kalau kita bayarin orang ini? Oh, bank nggak perlu tahu Pak, orang bank seneng-seneng aja, yang penting dibayar kan. Benar. Nah, info itu bisa dapat biasanya di mana? Koran atau harus ke teman-teman? Nah, itu memang ada komunitas tertentu Pak, yang ngurusin distress property. Oh. Itu ilmu memang udah tingkat tinggi sih. Harus berangkat ke Australia belajar ilmu baru seperti ini. Saya suka ilmu-ilmu baru seperti ini. Oh, jadi ada distress property istilahnya ya. Ada banyak cara Pak, jadi nanti Bapak mau pakai namanya options ya Pak. Oh, Options ya, options on property. Nah, itu kan option biasanya di saham ya. Iya, Nah, kita sekarang taunya di properti ada juga teknik itu. Caranya Ada perjanjian legal tadi bahwa nanti ketika kita membayarkan cicilan tersebut, maka kita punya hak atas rumah itu untuk nanti kalau dijual kita berbagi hasil begitu. tapi harganya disepakati Dulu Di ya. depan harganya segini. Ya, kan option itu adalah kita punya hak untuk menjual tapi bukan kewajiban gitu Ya. Pak. Itu bagusnya Pak, saya lihat sih orangnya jadi nggak pengen buru-buru jual. Iya, Jeleknya punya waktu. Ya, kalau buru-buru jual kan harganya hancur. Ya. Nah, dengan cara ini bisa dapat harga yang lebih bagus, baru nanti hasilnya dibagi. Win-win lah. Itu win-win. Saya Win-win. bilang Bagus banget. Karena kalau nggak ada seperti ini, solusi ini, orangnya cepet-cepet jual, wah malah harganya nggak karu-karuan. Betul. Tapi dengan cara ini bisa diselamatin ya. Dan sekarang ini kan kita tahu dengan tren ke depan ada inflasi, resesi, akan makin banyak orang yang kesulitan membayar cicilan, Pak. Wah, ternyata opportunity luas ya di sini. Banyak opportunity. Ternyata di sana tenaga dalamnya juga banyak. Dan Pak Pipo tahu nilai properti di Australia, total seluruh properti di Australia itu nilainya 10 triliun Australian dollar, Pak. Waduh, berarti 100 biliun rupiah. Iya. Gila ya. 10 triliun Australian dollar. Wah, luar biasa itu besar. Itu berarti kira-kira 10 kali APBN Indonesia. Baru jadi harga properti di sana. Iya, luar biasa itu. Tapi banyak nggak orang Indonesia yang invest di sana, itu banyak nggak sih? Ada satu orang Indonesia yang sukses luar biasa di sana, namanya Pak Iwan Sunito. Iya, Kenal saya ya. pernah baca bukunya. Itu di Crown Group ya. Luar biasa. Bukunya saya pernah baca. Saya bilang, oh hebat sekali nih orang Indonesia bisa jadi developer di sana, developer sukses lagi. Nah, salah satu developer terkemuka di sana. Di daerah mana dia? Ada di, beliau tinggal di Sydney. Oh, tapi Di Sydney. biasa project-projectnya. Ada di Sydney, ada di Melbourne, ada di Brisbane juga. Dan juga ada proyek di Indonesia. Oh, dia juga Iya, ada. ada. Udah mulai ekspansi nih. Iya. Beliau ekspansi ke Indonesia. Crown Group ya. Oh, iya, Crown Group. Kenapa Pak? Project-projectnya laku, kenapa Pak? Proyeknya premium, tapi harganya masih reasonable. Kok bisa? Itu dia membuat desain sedemikian rupa dan high rise Pak, banyakan. Kebanyakan High apartemen rise, ya. ya. Sehingga dibuat premium, tapi harganya sama dengan yang lain. Wah, seru. Ini kita kalau ngobrol mungkin bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Darmawan bisa kontak kemana Pak nanti? Boleh Pak, nanti nomor Australia aja Pak ya? Ya, nanti kita kasih nomor di sini. Ya. Nanti setelah ini saya ketik, teman-teman bisa kontak. Enaknya kontak biasa siang, pagi, malam atau kan? Ya, ini kan ada WA ya. Ya kalau Anda WA nomor tersebut, ya secepatnya saya akan coba respon lah, jawab. Jadi kalau teman-teman pengen nanya-nanya, Pak Darmawan saya pengen invest di Australia nih, anaknya mau kuliah misalnya. Nah kayak gitu, itu bisa ya Pak ya? Oh bisa, dengan senang hati Pak, kita bantu Pak. Untung mana? Untung beli properti, terus anaknya buat, misalnya anaknya mau kuliah di sana, enak beli properti, terus anaknya tinggal di situ, atau mending sewa ya? Jadi ada 2 tipe investor di sana ya Pak. Kalau yang anaknya kuliah di Australia, pasti lebih menguntungkan kalau dia beli. Iya. Karena kan kuliah di sana 3 tahun Pak. Ya katakan dengan persiapan segala macam 4 tahun. Nah dengan 4 tahun daripada dia bayar sewa, lebih baik dia bayar cicilan bank. Plus dapat Capital gain. Nah, gitu dapat keuntungan kan? Iya. Tapi ada yang kedua, tipe kedua adalah investor murni. Jadi benar-benar dia mau menggunakan uangnya itu untuk dapat capital gain daripada uangnya terkena inflasi terus-menerus, lebih baik dia taruh di dolar yang nilainya naik terus, Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nanya-nanya, misalnya ada yang anaknya mau kuliah di Australia gitu, pengen nanya-nanya, nanti bisa nanya-nanya ke Pak Darmawan ya. Kalau saya sih nggak ahli teman-teman masalah itu, saya ngertinya cuma beli properti yang di Indonesia, income lagi bisa dari angsuran, selesai. Nah,
kebetulan saya ingin belajar juga nih Australia gimana, kita siapa tahu dapat ide tadi, ada distress tadi itu, wah kelihatannya menarik gitu. Kalau yang mau investasi, diversifikasi investasi pun, Iya. ya kesempatan luas juga di sana, Pak. Iya. Nggak keberatan ya Pak kalau Oh, ada yang sama sekali. boleh nanya-nanya. Dan ya. kalau boleh saya tunjukkan grafik ya, Pak. Silakan. Ini properti di Australia ini trennya seperti ini. Jadi gampang sekali diprediksi, Pak. Oke. Ya, Pak ya. Oke. Sehingga Secara umum garisnya naik ya. ya, jadi garisnya naik terus. Jadi kita beli sekarang pun memang harganya memang sudah naik daripada setahun sebelumnya, tetapi akan terus naik, Pak. Saat ini sedang koreksi. Koreksi. Kesempatan untuk kita beli sekarang. Rata-rata turun berapa persen Pak? Nggak banyak, Pak, paling 10 maksimum. Oh, tapi 10% kalau di Australia mau udah banyak ya Pak? Iya, banyak sekali. Dan mereka sekarang sedang ngerem. Biasa, Oh, kalau lagi takut gini kan ngerem ngerem. pembangunan. Berarti ngerem pembangunannya atau ngerem Bukan bangunan, Pak, pembelian. Pembelian. Karena suku bunga naik kan. Iya. Ya, itu kan namanya biasa kejutan sementara. Tetapi nanti tahun depan, 2 tahun lagi, ketika suku bunga bank itu udah turun, akan naik lagi propertinya. Secara umum properti naik lah. Selama orangnya nambah terus, ekonominya meningkat terus, biasanya naik. Ya, itu kan hukum ekonomi, Pak. Supply-nya terbatas, demand-nya tinggi terus, ya ini akan naik terus, Pak. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, proyek kedua, yang investasi kedua gimana, Pak? Jadi ketika 2011 itu, kemudian di tahun 2017 kan propertinya sudah mulai meningkat nilainya, Pak. 2017. 17. Oke. Nah, sehingga ada equity yang bisa kita tambahkan. Itu gitu ya. kita nyebutnya appraise ulang ya Pak ya? Ya, di di appraise refinance. ulang, refinance, appraise ulang, kemudian di refinancing, terus uangnya? Nah, dengan refinance, kemudian uang dari hasil refinance ini kita bisa belikan unit yang kedua, Pak, rumah yang kedua. Waktu itu sudah naik berapa? Dari 300.000 jadi berapa itu? Menjadi kurang lebih sekitar 475 waktu itu. Oh, udah naik banyak ya? Ya, Sudah lumayan. hampir, sudah 50% lebih Ya, ya? 50% lebih. Itu di refinancing, terus diambil, dibeliin properti kedua. Kedua, yang senilai kurang lebih 350.000 juga. Kan bedanya apa? Kok tetap 350 dibanding rumah ini? Waktu itu rumah masih murah, Pak. 350.000 masih murah. Oh. Sehingga kita dibeli gitu. Oh. Kalau sekarang harganya sudah menjadi 600.000 lagi. Mungkin yang kedua lebih luar kota gitu ya? Enggak, jadi kotanya beda. Oh, kotanya yang satu beda. Melbourne, yang satu Brisbane. Brisbane secara umum lebih murah ya? Pada waktu itu masih under value. Masih under value. Pada Wah, waktu itu, ya. Ini kalau orang properti langsung jeli nih, langsung milihnya yang under value. Ya, karena ada value dan prospeknya ke depan akan bagus. Oh. Karena waktu itu infrastruktur di Queensland sedang digalakkan besar-besaran. Oke. Dan tahun 2032 ada Olimpiade di sana, Pak. Oh, 2032? Ya. Wah, ini kayak Sydney lagi dan Ya, meledak lagi kayak Sydney. 2032 Olimpiade. Oh, aduh, ini berarti sudah waktunya ini. Terus beli yang di Brisbane. Nggak susah, Pak, luar kota gitu kan? Enggak. Jadi memang 25 kilo dari CBD. Kan tinggalnya, Jauh. Pak Darmawan tinggal di Di Melbourne. Sydney. Di Sydney. Kan pertama tinggal di Melbourne, Pak. Tapi terus kemudian pindah ke Sydney. Ya. Belinya di Brisbane. Nah, iya kan, kalau Sydney Melbourne masih lumayan deket ya Pak ya? Jauh juga, Pak. Oh, itu jauh. Jakarta Surabaya itu. Karena lihat peta kayaknya deket. Tapi kalau Brisbane kan benar-benar jauh. Sama. Kurang lebih sama. Flightnya 1,5 jam juga. Oh, Pak. 1,5 jam juga. Dan Yang terus- satu ke utara, yang satu ke selatan. Oh, ini properti yang kedua Brisbane. Nah, Brisbane ini menariknya meskipun jaraknya 25 kilo, yang di Melbourne pun jaraknya 25 kilo dari Dari CBD. tahun-tahun ya, dari tahun Dari CBD, ya. CBD. Tetapi di sana tetap demand-nya tuh tinggi, Pak. Oh. Tersewa. Tersewa tetap. Nah, tersewa. Properti yang kedua ini berapa? 375 tadi. 350, Pak. 350. Nah, itu kesewa juga sekitar awal-awalnya $360 per minggu. 360. Berarti sebulan 1.400 sana ya. Ya, kurang lebih 1.200-an, 1.300 lah ya. Ya 1.300. Oke. Gede, lumayan juga ya. Nah, Income-nya gede juga ya. Ya, sekarang 400 dan tahun depan awal 2023 ini akan naik jadi $500 per minggu, Pak. Kok naik banyak? Iya, karena langka, Pak, barangnya. Waduh, enak ya investasi juga. Sebaliknya supply dan demand. Oh, Iya. Ribet nggak nyewain kayak gitu? Kita tinggal duduk manis saja, Pak. Kok bisa? Jadi ada property agent yang ngurusin properti kita. Setiap 2 minggu dia collect uang sewa, langsung disetor ke rekening kita. Itu property agent atau memang operator Property agent, jadi Benar-benar. property management. property?
Beda sama properti agent Beda. yang jualan? Beda. Ini lain lagi Ini ya? khusus manajemen properti. Memang ada ya? Ada. Jadi tugasnya memang memanage properti. Jadi kalau ada kerusakan, dilaporin, Pak ini rusak, mau diperbaiki, biayanya sekian, mau dilakukan atau tidak gitu. Nah, bilang oke, go ahead. Nah, tinggal bayar aja. Bayar nanti dipotong dari uang sewa, Pak. Oh, terus yang nyari penyewanya dia juga? Dia juga. Enak kan, duduk manis aja, Pak. Wah, menarik ya. Tinggal duduk manis, terima duit, laporan setiap 2 minggu sekali, masuk uang sewa sekian, uang sewa sekian. Bisa returnnya berapa kalau kayak gitu? Nah, returnnya sama, Pak. Jadi kalau sekarang, kalau rumah rata-rata 4%, ya hampir 5% lah maksimum begitu. Ya, iya. Ini tadi yang kedua pakai equity ya Pak ya, pakai refinancing ya. Ya. Jadi, tapi properti yang kedua ini dijaminin ke bank juga nggak? Jaminin. Jaminin. DP-nya pakai refinancing. DP-nya pakai refinancing. Oh. Semua pakai, Pak. Pakai bank, Pak. Supaya bayar pajaknya ringan, Pak. Nanti. jangan cari masalah di sana dengan pajak, Pak. Menarik. Itu yang menarik itu menurut saya itu. Ilmu pajaknya harus dikuasai, Iya, Pak. itu Indonesia kayaknya perlu contoh itu. Kalau bisa bunga KPR masuk ke dalam pengurang pajak, Tax deductible ya. tax deductible, sama penyusutan ya Pak ya. Penyusutan. Penyusutan juga bisa ya. Penyusutan tanahnya atau rumahnya juga? Kalau penyusutan rumah, Pak. Bangunannya. Bangunannya ya. Kalau tanah nilainya naik, Pak. Bukan. Pemerintah juga tahu ya. Jadi nggak boleh disusutin ya. Wah, menarik. Kalau sekarang secara umum investasi di Australia seperti apa sih, Pak? Jadi gini, Pak, di Australia itu ada 3 tipe investment. Jadi kalau kita mau invest rumah atau townhouse atau apartemen atau sebutnya unit, Pak. Nah, tinggal pilih. Tapi kalau boleh sarankan, investasilah yang komponen tanahnya lebih banyak, unit. Townhouse itu gimana Pak maksudnya? Townhouse tuh tanahnya lebih kecil, kemudian 2 lantai, kemudian satu kompleks itu ada beberapa townhouse gitu. Oh, jadi yang punya beda, atas bawah? Tidak sama, tapi satu kompleks itu ada beberapa townhouse. Oh. Sehingga nanti ada biaya IPL bersama yang mesti dibayar, yang disebut strata itu. Cluster ya? Ya, cluster. Kalau kita bilang cluster ya orang Indonesia bilang. Ya. Oh. Kalau rumah di sana tuh benar-benar freestanding home, Pak. Kayak Jadi rumah-rumah zaman dulu di sini ya? Ya, freestanding. Oh. Jadi hanya sendiri. Tidak nyangkut kanan kiri gitu, Pak. Dari 3 ini yang paling bagus menurut Pak Darmawan? Saya hobinya ke rumah. Kenapa? Karena komponen tanahnya yang paling besar kan. Iya. Sehingga kalau di properti yang naik nilainya apanya, Pak? Iya, tanah. Pak. Kalau rumah mah turun terus. Tambah lama bangunannya tambah hancur, turun terus. Makanya depresiasi kan. Jadi ini kira-kira berapa returnnya? Kalau rumah berapa? Nah, kalau rumah memang agak kecil, 4% sekitar itu. Townhouse juga sekitar 4,5%. Kalau apartemen memang lebih tinggi, 5%. Karena ada bangunannya, komponen bangunannya tinggi ya. Jadi dia. Dan juga lebih simpel perawatannya, Pak. Oh, tapi orang sana lebih senang nyewa mana, Pak? Itu selera sih, Pak. Selera. Jadi imbang ya itu. Imbang. Tidak ada satu. Kalau yang mahasiswa biasanya senang banyak. Kalau anak-anak muda sekarang lebih suka ke apartemen atau unit ya. Tapi kalau orang yang sudah berkeluarga lebih suka ke rumah, Pak. Rumah di sana rata-rata luas berapa? Kalau yang lalu standar Australia itu 600 meter persegi, Pak. Oh. Sekitar 10 tahun yang lalu ya. Tanah plus bangunan. Tanahnya aja, Pak, 600 meter. Oke. Bangunannya sekitar 150 sampai 200 lah. Satu lantai, 2 lantai. Satu lantai kebanyakan. Satu lantai kebanyakan. Kalau townhouse baru 2 lantai. Townhouse 2 lantai. Dan rumah tuh paling nggak 3 kamar tidur. 3 sampai 4 kamar tidur. Oh, kalau rumah. Ya. Townhouse biasanya 3. Kalau saran nih, Pak, teman-teman yang pengen mulai invest misal di Australia, siapa tahu ada rezeki atau memang persiapan nanti anaknya pengen kuliah di sana, mulai sekarang invest properti di sana, sarannya mulainya gimana? Ya, kalau sekarang mau investasi properti di Australia kesempatan yang bagus karena saat ini market sedang koreksi, Pak. Oh. Karena suku bunga sedang naik, market sedang koreksi, ya kesempatan bagus untuk investasi. Nah, tinggal Anda pilih. Kalau mau untuk anak kuliah, ya sebaiknya apartemen. Karena lebih dekat dengan kampus, begitu ya. Sehingga nggak usah perlu pakai transportasi lagi, tinggal jalan kaki bisa. Gitu. Ya, daripada nanti keburu anaknya waktu kuliah udah mahal ya Pak ya. Mending invest dari sekarang. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung ngobrol-ngobrol lagi ke Pak Darmawan langsung. Atau Pak Darmawan ada yang sampaikan nggak buat teman-teman? Ya, sebetulnya kalau memang ada kesempatan, saya mengajak juga kita yang memang mau migrate ke Australia, mencoba
peruntungan nasib yang baru di sana. Kesempatan pemerintah Australia sedang membuka pekerjaan, jadi skill worker sedang dibutuhkan di sana, Pak. Maksimal usia berapa? Nah, yang dicari memang usia produktif, maksimum 40 tahun. Maksimal 40. Tapi kalau di atas 40 bisa, tapi investment. Nah, di atas 40 tahun bisa investment scheme. Ya, itu namanya jalan tol. Nah, jalan tol. Langsung diterima itu ya. Jalan tol $5 juta, no question asked. Tapi katanya tiap negara bagian juga beda-beda ya. Nah, itu kan secara nasional ya. Kalau Anda mau di regional, misalnya di Adelaide, itu tidak sebesar itu. Tidak harus 5 juta. Tidak besar itu. Hanya memang syarat yang agak berat buat kita ini adalah kalau orang yang punya bisnis di sini, karena syarat Australia itu mensyaratkan harus tinggal. Tinggal ya, nggak bisa work from home atau stay from home. Tinggal di sana, tinggal di sana. Karena mereka menginginkan pajak dari Anda gitu. Berapa lama harus tinggal di sana? 2 tahun. Tanpa putus atau boleh putus-putus? Tanpa putus. Tanpa putus 2 tahun. Itu temporary residence dulu dikasih, Pak. Temporary residence 2 tahun, lulus tes baru dikasih permanent residence. Pasti dikasih? Atau ada persyaratan tertentu lah. Jadi harus memenuhi semua kualifikasinya. Menarik itu. Dan kalau tinggal di situ ya pensiunnya terjamin ya, Pak ya. Kesehatan kalau welfare terjamin. Ya, negara kaya sekali, orangnya sedikit lagi. Ya. Jadi kesejahteraan masyarakatnya sangat dijamin. Iya. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya langsung bisa ke Pak Darmawan. Saya nggak terlalu paham, tapi saya juga pengen belajar. Makanya saya pikir ini ilmu yang bagus untuk teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa kita terapkan di Indonesia. Nah, teman-teman nanti juga boleh kontak Pak Darmawan ke nomor ini, ya. Nah, nanti Pak Darmawan bisa bantu. Tapi ini sifatnya bantu loh ya. Jadi bukannya jangan dikejar-kejar jam 12 malam ditelepon gitu. Jangan loh ya. Tanya WA, ketik lah. Karena di sini dengan di Australia juga ada perbedaan waktu. 4 jam sekarang, Pak. 4 jam. Jadi kalau teman-teman jam 9 malam WA, jangan harap dijawab itu di sana udah jam 1 malam. Jadi mungkin besoknya teman-teman kalau pengen tanya-tanya tentang properti di sana, invest seperti apa, bisa langsung ke Pak Darmawan gitu ya. Ya, jika ingin tahu lebih, memahami lebih jauh Australia, properti seperti apa, saya sih menyarankan coba datang ke sana, lihat sendiri marketnya, Pak. Lain, rasanya beda ininya. Australia itu enaknya kalau saya lihat negara barat tapi yang dekat Indonesia. Nah, itu betul, Pak. Hanya 6 jam atau 7 jam. Kalau yang lain jauh. Amerika 24 jam, Eropa 14 jam. Betul. Jauh-jauh. Ini 7 jam. Ini 7 jam nyampe udah negara barat. Dan negara maju. Dan negara maju. Oke, teman-teman, nanti silakan teman-teman bisa kontak langsung Pak Darmawan. Terima kasih loh, Pak. Sip, terima kasih Pak Pipo. Ngobrol kita belajar banyak. Tentu belajar nggak selesai-selesai. Teman-teman setelah ini bisa langsung tanya-tanya ke Pak Darmawan. Pak Darmawan ini investor properti orang Indonesia yang invest properti di Australia. Nah, mungkin dari situ teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman Pak Darmawan. Oke teman-teman nanti silahkan tulis di komen menurut teman-teman apa yang teman-teman pelajari dari materi kita hari ini. Setelah itu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di komen. Oke Pak Darmawan, terima kasih waktunya. Thank you Pak Pipo. Teman-teman terima kasih. Thank you semua. Sukses, salam Pacific Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.